Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perjalanannya dari Mekah ke Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam melewati sebuah tenda milik seorang bernama Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Dan adalah Ummu Ma'bad ini seorang wanita yang biasa memberi makan dan memberi minum semua orang yang lewat di jalan tersebut. Ini di antara kebiasaan orang-orang Arab dahulu, suka untuk menjamu tamu, suka memberi makan kepada musafirin. Sampai pun mereka ketika itu masih jahiliyah, itu suka memuliakan tamu, suka memberi makan dan memberi minum para tamu. Dan tentunya setelah Islam datang, adat yang baik seperti ini ditetapkan. Karena tidak semua adat istiadat itu dibuang. Di sana ada adat istiadat yang baik ditetapkan. Di sana ada adat istiadat yang tidak baik diganti, dirubah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melewati tenda Ummu Ma'bad, dan beliau sebagai seorang manusia juga keletihan, kehausan. Demikian pula Abu Bakar. Nabi mampir di tenda tersebut dan Nabi bertanya, adakah di sini kambing yang bisa diperah susunya? Kata Ummu Ma'bad, tidak ada di sini sesuatu yang bisa kami suguhkan pada kalian. Yang ada di sini adalah kambing yang masih muda yang belum keluar susunya. Karena kondisi waktu itu paceklik yang berkepanjangan, tidak turun hujan sehingga kambing-kambing pada kurus. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengusap kantong susu dari kambing tersebut, kemudian keluarlah susu yang banyak. Dan ini adalah mukjizat yang umumnya tidak keluar karena memang musim paceklik, rumput tidak pada tumbuh, kurus, kemudian keluar dan memenuhi wadah sampai mereka semuanya minum dengan kenyang. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus melanjutkan perjalanan dan orang-orang Madinah sudah tidak sabar. Tidak sabar melihat dan tidak sabar ingin bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari mereka keluar menuju jalan yang mengarah dari Mekah ke Madinah. Sampai ketika pada satu hari mereka setelah siang hari pulang, terdengar seorang Yahudi di atas lotengnya berteriak. Ini orang yang ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka ini. Mendengar teriakan seperti itu, orang-orang Ansar langsung mereka berdatangan. Kemudian mereka menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun meninggalkan Mekah dan tinggal di Madinah. Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat
Peperangan demi peperangan beliau lakoni. Perubahan hidup di satu keadaan ke keadaan lain pun beliau jalani. Kemudian akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah agama ini beliau tebarkan dan setelah manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ini. Di antara faedah yang mungkin bisa kita petik dari kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah sudah mengirim tim investigasi, itu orang yang nantinya akan membuka jalan. Ya, ketika kondisi sudah memungkinkan baru. Sehingga seorang ketika ingin melakukan sesuatu, dia pikirkan hal yang terkait sesuatu tersebut sampai mendalam, kemudian baru setelah itu ya seorang menjalankan. Jadi hijrah itu bukan kemudian asal pindah, tidak. Betul-betul ada rencana yang matang, kemudian tempat yang sudah siap untuk ditempati, kemudian ada orang yang siap untuk apa? Membela. Kemudian keutamaan orang-orang Ansor. Keutamaan orang-orang Ansor, di mana mereka rela menempatkan para sahabat di negeri mereka. Mereka rela berbagi harta mereka dengan para muhajirin, dan mereka siap untuk dibenci oleh kabilah-kabilah yang ada. Ketika mereka melindungi Nabi dan para sahabat, artinya mereka siap untuk berhadapan dengan kabilah-kabilah yang memusuhi Nabi dan para sahabat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatul iman hubbul ansar wa alamatul nifaq bughdul ansar. Tanda seorang itu mukmin mencintai orang-orang Ansar. Itu apa? Para sahabat mereka tinggal di Madinah yang menyambut ya para muhajirin. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Kemudian ketahuilah di antara faedah dari kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para sahabat mereka rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan tempat kelahirannya untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka menjaga Islam. Bagi mereka Islam segala-galanya. Jika Islam ini lenyap, maka harta sebanyak apapun tidak ada manfaatnya. Seperti itulah akidah di mata para sahabat, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kemudian di antara pelajaran berharga, bahwa hidayah, petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Nabi berdakwah di tengah-tengah kaumnya orang-orang Quraisy. Segala cara, di berbagai waktu, 13 tahun kurang lebih Nabi berdakwah, namun bisa dihitung dengan jari. Tapi orang-orang Madinah yang tidak ada hubungan kekerabatan, yang mereka jauh dari Nabi, tidak ngerti kecilannya Nabi, namun ketika mereka mengerti kebenaran, kemudian mereka menyambut kebenaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah SWT. Bisa jadi orang rumahnya dekat dengan dai, dengan seorang syekh, dengan seorang ustadz, tapi dia tidak doyan dengan ilmunya. Sementara orang yang jauh malah apa? Doyan dengan ilmunya. Seperti itu terkadang. Ya. Hidayah di tangan Allah SWT. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini, maka Allah pula yang akan menjaganya. Seperti apapun lawan mengeluarkan jurusnya untuk menghadang dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menggagalkan. Karena Allah berkehendak untuk menampilkan agama ini di tengah-tengah manusia. Kemudian pengorbanan seorang pemuda muslim yang tercermin pada sikap Ali bin Abi Thalib untuk siap tidur di atas ranjang Rasulullah di malam hijrahnya, yang menunjukkan ada seorang pemuda punya jasa besar dalam perjuangan Islam. Seorang pemuda siap untuk berkorban demi Islam. Energi yang mereka miliki, energi yang ada pada mereka benar-benar untuk membela Islam. Dan di antara faedahnya, betapa beratnya ujian para pendahulu kita untuk mempertahankan Islam. Ya, mereka harus siap mendengarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, sikap yang tidak bersahabat, teror fisik dan mental. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sangat kuat imannya. Sementara sebagian orang ketika mendengarkan cemoohan, ejekan dari orang lain, ketika dia mengamalkan agamanya, kemudian dia luntur. Padahal tidak terancam nyawanya, tidak terusir dari kampung halamannya, menunjukkan lemahnya iman orang ini. Ketika kita paparkan iman kita dengan imannya para sahabat, kita enggak ada apa-apanya. Ketika kita paparkan perjuangan kita dengan perjuangan sahabat, kita enggak ada apa-apanya. Ketika kita paparkan infaknya kita dengan infaknya sahabat, tidak ada apa-apanya. Tapi dengan kita mencintai mereka dan berusaha mengikuti jejak mereka, semoga Allah gabungkan kita dengan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan digabungkan dengan orang yang dia cintai. Kemudian bahwa perang itu strategi. Perang itu apa? Strategi. Nabi tidaklah keluar dari rumahnya berhijrah dari Mekah ke Madinah kecuali beliau melalui tahapan demi tahapan. Dari mencari teman, ya, dalam perjalanan. Kemudian mempersiapkan bekal. Abu Bakar mempersiapkan bekal. Ketika Abu Bakar siap memberi bekal kepada Nabi, Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, jual ini kendaraan pada saya. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, ini untuk anda dan ini untuk perjalanan kita. Menunjukkan mulianya jiwa Rasulullah, tidak mengharapkan pemberian orang dan tidak memanfaatkan, ya, hartanya orang. Jiwa yang mulia, ya, tidak memanfaatkan hartanya orang untuk kepentingan pribadi. Kalau ini jelas untuk hijrah, tapi Nabi tetap mengatakan, jual pada saya kendaraan ini. Ketika Abu Bakar bertekad, ya Rasulullah untuk anda, ya sudah, orang mau beri gimana lagi kan? Ya, yang jelas bahwa tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang diberi. Seperti yang diajarkan Islam. Rasul mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang diberi. Dan dakwah ini ada saja orang yang menolongnya. Allah gerakkan hati-hati manusia untuk menolongnya. Ingat bahwa Nabi ketika keluar dari rumahnya untuk berhijrah, beliau mempersiapkan bekal, mencari teman, juga tidak langsung menuju Madinah.
Tapi beliau mengarah ke selatan yang berlawanan dengan arah Madinah, menginap di goa atau bersembunyi di goa. Selama 3 hari, kemudian baru keluar. Bayangkan 3 hari. Umumnya orang kalau mencari orang 3 hari sudah apa? Ya, tidak ketemu sudah lemah mentalnya. Inilah saat yang tepat untuk beliau keluar. Lagi-lagi bahwa perang adalah strategi. Rasul mengatakan al-harbu khud'ah. Perang itu adalah strategi. Bisa jadi 10 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Ya, strateginya. Ya. Dia bisa mengolah kondisi keadaan, bisa kemudian menguasai lawan. Seperti ini. Bayangkan berapa ribu, berapa ratus yang ingin membunuh Nabi. Dalam keadaan mereka geram, dalam keadaan mereka ingin mendapatkan ratusan onta. Namun Nabi dengan Abu Bakar hanya berapa orang. Dengan strateginya bisa ya mengibuli lawan, bisa mengalahkan apa? Lawan. Bahkan terkadang seorang yang salih yang tidak memiliki strategi perang yang canggih bisa kalah dengan seorang yang zalim yang memiliki strategi perang yang canggih. Contohnya Abdullah bin Zubair ketika dikepung oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf seorang yang zalim, Abdullah bin Zubair seorang yang salih. Namun secara strategi perang Abdullah bin Zubair kalah. Dia menjadikan Mekah sebagai pusat, ya, waktu itu pusat tentaranya, sementara seluruh jalur logistik semuanya ditutup oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf. Kemudian posisi Mekah itu di bawah. Maka dengan mudahnya pasukan Hajjaj bin Yusuf melemparkan batu dari atas ke bawah, ya, sehingga Abdullah bin Zubair terbunuh. Kemudian di antara faedah barakallahu fikum, jalan hidayah bermacam-macam. Suraqah bin Malik yang beliau berambisi mendapatkan ratusan onta untuk membunuh Ar-Rasul dan Abu Bakar, ternyata beliau melihat mukjizat, beliau melihat keajaiban. Setiap mendekat kepada Nabi langsung tersungkur dia dan kudanya. Kemudian dia pun menyatakan keislamannya. Terkadang jalan hidayah itu bermacam-macam. Jalan hidayah bermacam-macam. Dia datang untuk membunuh di pagi hari, di sore hari dia sudah muslim, menyatakan pembelaannya pada Nabi alaihi wasallam. Coba bayangkan. Sementara orang-orang kafir Quraisy yang lainnya berpuluh-puluh tahun diajarkan kelembutan, ya, gak beriman. Ini Suraqah yang baru bertemu kemudian tersungkur menyaksikan mukjizat, kemudian dia beriman. Nabi alaihi wasallam mengirim dai-nya untuk mengajarkan Islam. Ini tadi sudah saya sebutkan sebagai tim investigasi, ya, untuk menjajaki kesiapan orang Madinah untuk menyambut datangnya Nabi alaihi wasallam dan para sahabat. Dengan diutusnya duta Islam pertama, Mus'ab ibnu Umair, seorang pemuda yang kaya aslinya dari keluarga orang terpandang, seorang yang ganteng, seorang yang dulu dikatakan bisa dikata setiap hari bajunya berganti-ganti. Minyak wanginya sampai dahulu para wanita Mekah, ya, mereka bisa menandai. Gadis-gadis Mekah mereka pun berharap kalau menjadi istrinya, anak mama, ya. Kemudian dia masuk Islam, menjadi apa? Sahabat yang alim, kemudian ditugasi, ya, menjadi duta Islam pertama di Madinah, yang dengan lembutnya, ya, beliau mendakwahkan Islam. Tidak berapa lama kemudian, ya, orang-orang Madinah menyambut dakwah Islam. Ini penting. Ini penting.
Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah, pengorbanan Abu Bakar yang besar dalam hijrahnya Nabi. Berkorban dengan hartanya. Bahkan beliau ketika akan masuk, Rasul akan masuk dalam gua, beliau masuk lebih dahulu, membersihkan. Bahkan beliau sempat disengat oleh binatang berbisa demi keselamatan Nabi. Demi keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat demi mukjizat Allah tampakkan dalam kondisi yang Nabi membutuhkan. Yang pertama di antaranya keluarnya Nabi dari kepungan musuh tanpa seorang pun melihatnya. Ini mukjizat. Yang kedua, jatuhnya Suraqah bin Malik yang akan membunuh Nabi. Setiap dekat dengan Nabi ingin membunuhnya, kudanya tersungkur. Yang ketiga, kambing yang umumnya tidak keluar susunya karena kurus kering, ketika diusap oleh Nabi kantong susunya kemudian keluar susu yang banyak. Itu juga apa? Mukjizat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang keluar di tangannya Nabi dan tangannya para rasul yang itu di luar dari kemampuan manusia. Keajaiban yang keluar dari tangannya para nabi dan para rasul yang itu di luar dari kemampuan manusia, itu namanya mukjizat. Dan mukjizat di antara faedahnya sebagai penguat bahwa ini benar-benar utusan Allah. Sehingga Allah SWT bekali para nabi dan para rasul dengan mukjizat. Karena kalau tidak ada mukjizat, bagaimana orang akan percaya? Kamu makan seperti kita makan, kamu sakit seperti kita sakit. Namun kita muncul dari mereka hal-hal yang di luar kemampuan manusia, maka mereka akan percaya bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sebenarnya disebutkan dalam kisah hijrahnya Nabi, peran seorang wanita bernama Asma bint Abi Bakrin untuk mempersiapkan bekalnya Nabi dan Abu Bakar. Ketika memang waktunya mepet, kemudian dia meletakkan perbekalannya di atas kendaraannya, ternyata dia lupa membawa talinya. Tali ikat pinggangnya atau roknya kemudian diambil, dibelahnya, kemudian untuk apa namanya? Ya, untuk mengikat ya perbekalan, sehingga Asma dijuluki Dzatun Nitaqain, Dzatu an-Nitaqain. Dalam kondisi seperti ini, Asma bint Abi Bakr seorang wanita punya mental yang sangat kuat sekali. Dalam kondisi mata-mata musyrikin mengarah kepada Rasul dan Abu Bakar, bahkan Asma bint Abi Bakrin juga menghadapi kekerasan dari musuh-musuh Islam. Tapi wanita yang mukminah tidak gentar dengan teror ya dari orang-orang kafir. Wanita mukminah yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wanita mukminah siap ya menghadapi resiko ketika mereka beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.